Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emil Ikram, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat Thorsten Bonne-Veblen mengenai aliran ekonomi, aliran institusional. Baik, pada intinya teori-teori beliau itu menentang teori yang digunakan oleh kaum klasik dan neoklasik, yang model-model teoritis dan matematisnya itu beliau menilai hal tersebut bias dan terlalu menyederhanakan fenomena ekonomi serta mengabaikan aspek-aspek ekonomi non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Menurut Veblen, beliau berpendapat bahwa masyarakat itu adalah suatu kompleksitas di mana tempat orang-orang hidup. Nah, jadi hal tersebut sangat mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Baik, beliau berpendapat itu perilaku seseorang dalam masyarakat itu ditentukan dengan kondisi sosial sekarang. Jika perilaku tersebut cocok dan diterima, perilaku diteruskan. Sebaliknya, jika perilaku tersebut ditolak dan perilaku tersebut akan disesuaikan sebagaimana perilaku tersebut dapat berjalan bagaimana mestinya. Hal tersebut tidak luput dipengaruhi oleh sosial dan budaya masyarakat itu sendiri, yang notabene-nya tidak di semua tempat itu sama. Nah, menurut beliau juga perilaku pengusaha itu di Amerika cenderung, karena beliau berasal dari Amerika. Beliau berpendapat bahwa di Amerika kala itu melahirkan sebuah golongan yang disebut dengan absence ownership. Nah, absence ownership sendiri adalah di mana pengusaha itu tidak melakukan kegiatan produksi secara langsung, melainkan mereka membayar biaya profesional untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga beliau mendapat untung. Orang-orang yang absence ownership, yang melakukan golongan absence ownership itu mendapat untung tanpa bekerja, sehingga beliau berpendapat produk-produk perusahaan pesaing tersebut beliau mendapat untung dari perusahaan tersebut. Nah, mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan penurunan harga, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pengusaha-pengusaha lain. Nah, setelah pengusaha-pengusaha lain tutup, mereka akan cenderung menaikkan harga, kesannya seperti monopoli. Jadi ketika persaingan sempurna, ketika pasar persaingan sempurna, mereka berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan sehingga tercipta satu dan monopoli. Nah, ketika perusahaan sudah monopoli, maka dengan mudahnya menaikkan harga. Nah, hal tersebutlah yang menurut Veblen tidak baik. Jadi hal tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran beliau. Akhir kata, sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.